Di ruang keluarga yang luas namun terasa dingin, Hanin duduk dengan tangan meremas jilbab lembut berwarna krem yang menutupi kepalanya. Hatinya resah, pikirannya kacau. Kedua orang tuanya menatapnya penuh harap, dan itulah yang membuat Hanin tidak bisa menolak. "Hanin," suara ayahnya tenang namun syarat tekanan. "Ini bukan hanya tentang keluarga kita. Ini tentang masa depan perusahaan. Pak Darsa adalah sahabat ayah sejak lama. Jika kalian menikah, perusahaan kita bisa berkembang lebih besar." Hanin menunduk. Ia tahu ayahnya bukan orang yang suka memaksa. Tapi kali ini berbeda. "Iya, ayah," jawabnya lemah. Ibunya menggenggam tangannya lembut. "Nak, ayah dan ibu tidak akan menjodohkanmu dengan orang sembarangan. Abi anak baik, tampan, terpelajar, dan berasal dari keluarga baik-baik." Hanin hanya tersenyum kecil. Ia tidak bertanya bagaimana calon suaminya itu. Tidak bertanya bagaimana sikapnya, sifatnya, pandangannya, karena di titik itu, ia hanya memikirkan satu hal. Apakah ia benar-benar siap menikah dengan laki asing? Namun ia anak yang patuh. Dan ia tahu restu orang tua adalah pintu ridha Allah. Di sisi lain kota, Abimana memandangi wajah ayah dan ibunya yang serius di ruang kerja rumah mereka. "Aku sudah punya pacar," ucap Abi dingin, matanya tajam. "Aku mencintai dia. Dan kalian menyuruhku menikah dengan perempuan asing hanya demi bisnis?" Ayahnya menegakkan tubuh. "Abi, ini bukan sekadar bisnis. Ini masa depan keluarga kita. Ayah dan ibu perlu kamu memahami bahwa pernikahan ini akan menguntungkan kedua pihak." Abi mengepal tangan. "Jadi aku harus meninggalkan kekasihku?" Ibunya menatapnya penuh kekhawatiran, tetapi tetap berkata, "Abi, kadang cinta bukan satu-satunya alasan untuk menikah." Abi tertawa sinis. "Apa Hanin itu bahkan menarik? Kudengar dia memakai pakaian kuno. Dan jilbabnya itu mungkin saja menutupi kekurangan?" Ayahnya memejamkan mata, kecewa. "Abi," katanya tegas, "pernikahan ini keputusan keluarga. Kamu anak laki-laki. Kamu harus siap memikul tanggung jawab ini." Abi tahu ia tak bisa menolak. Dan di hari yang sama, dua hati yang sama-sama terpaksa mengangguk pada takdir. Gedung pernikahan megah itu diramaikan tamu-tamu penting dari berbagai kalangan bisnis. Dekorasi elegan, musik lembut, dan aroma wangi bunga memenuhi ruangan. Namun bagi Hanin dan Abi, suasana itu terasa seperti panggung sandiwara. Hanin duduk di pelaminan dengan gaun putih berhias payet sederhana namun anggun. Hijabnya rapi menutupi rambut hitam panjangnya. Tatapannya menunduk, berusaha menjaga wibawa seorang pengantin. Abi di sampingnya tampan dalam setelan jas hitam yang mahal, namun wajahnya kaku dan dingin. Tidak ada senyum tulus. Tidak ada tatapan bahagia. Tidak ada kehangatan. Sesekali Hanin melirik Abi, mencoba tersenyum. Namun laki itu menoleh sekilas lalu kembali memandang ke depan. Hatinya tertusuk. Ternyata beginilah rasanya dinikahi seseorang yang tidak menginginkanmu. Saat prosesi akad berlangsung, suara Abi terdengar lantang dan tegas. Namun hati keduanya sama-sama bergetar bukan karena bahagia, melainkan karena lega bahwa tugas itu akhirnya selesai. Ketika tangan mereka bersentuhan untuk pertama kalinya, Hanin merasakan dinginnya jari Abi. Tidak ada debar cinta. Tidak ada getaran hangat. Yang ada hanya pernikahan yang terpaksa. Malam pertama di rumah baru mereka terasa seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di satu atap.
Kamar besar itu memiliki dua sisi, satu sisi milik Hanin dan sisi lain untuk Abi. Abi duduk di sofa sambil membuka laptop, tidak sekalipun menatap Hanin. Hanin berdiri kikuk, menatap suaminya yang bahkan tidak mau memulai percakapan. Abi, panggilnya pelan. Hom, jawabnya tanpa menoleh. Apa kita tidak akan bicara sedikit? Ia mencoba tersenyum, mencoba menjadi istri yang baik. Tentang apa? Ya, tentang pernikahan kita. Abi menutup laptop perlahan, lalu menatap Hanin dengan mata dingin. Hanin, aku menikah karena terpaksa. Kamu juga. Jadi jangan berharap aku tiba-tiba menjadi suami romantis. Mari jalani saja sesuai kesepakatan. Kita suami istri hanya di atas kertas. Perkataan itu menusuk seperti belati. Hanin menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Baik, ucapnya lirih. Malam itu Hanin menangis diam-diam di sisi ranjangnya. Abi pura-pura tidak mendengar. Namun di lubuk hati kecilnya, entah kenapa, ia merasa sedikit bersalah. Hari-hari berikutnya Abi tetap bersikap dingin. Ia pergi pagi-pagi, pulang larut malam, hampir tidak pernah makan bersama Hanin. Dalam diam, ia sering memperhatikan cara Hanin berpakaian, gamis longgar, jilbab syar'i, warna-warna lembut. Baginya itu kuno. Ia bahkan sempat berbisik pada dirinya. Apa jilbabnya itu menutupi kekurangan? Namun ia tidak pernah berani mengatakannya secara langsung. Hanin, meski merasa tersisihkan, tetap melakukan kewajiban sebagai istri, menyiapkan makanan, merapikan rumah, menyambut suaminya pulang. Sikap lembut Hanin justru membuat Abi semakin tidak nyaman. Karena setiap kebaikan Hanin membuat hatinya bertanya, kenapa aku tidak bisa membencinya sepenuhnya? Suatu sore, Hanin pulang dari kampus dengan wajah letih. Ia jatuh tertidur di ruang kerja kecil yang ia gunakan untuk memeriksa tugas mahasiswa. Saat itu ia sedang membaca buku, dan karena sangat mengantuk, jilbab yang ia kenakan ia lepas. Lalu ia baringkan tubuh di sofa. Abi pulang lebih awal hari itu. Ia masuk ke ruang kerja dan terkejut melihat Hanin tertidur di sofa. Rambut hitam panjangnya tergerai, begitu indah, lembut, berkilau terkena cahaya lampu. Abi terpaku. Ia tidak pernah membayangkan Hanin memiliki rambut seindah itu. Tidak pernah membayangkan Hanin secantik itu tanpa hijab. Wajahnya lembut, damai, polos. Tidak ada kekurangan. Yang ada hanya keindahan yang selama ini ditutupi. Keindahan yang tidak membosankan. Dan terlihat suci. Untuk pertama kalinya Abi melihat Hanin sebagai wanita, bukan istri di atas kertas. Abi berdehem pelan. Hanin terbangun, terkejut, wajahnya memerah panik saat sadar rambutnya terlihat. Astagfirullah. Abi. Maaf. Ia buru-buru menutup rambutnya, tubuhnya gemetar. Abi menunduk, memberi ruang. Maaf, aku tidak sengaja melihat. Suasana hening. Untuk pertama kalinya, tatapan Abi tidak dingin. Ada sesuatu yang berubah. Hari itu menjadi titik di mana hati Abi pertama kali retak oleh keindahan yang ia sangka tidak ada. Sejak hari melihat Hanin tertidur, Abi menjadi berbeda. Ia mulai pulang lebih cepat. Mulai memperhatikan Hanin dalam diam. Mulai bicara lebih lembut. Hanin bingung, tetapi ia bersyukur. Abi juga tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya.
Suatu hari Abi pulang dalam keadaan kurang sehat. Rautnya pucat. "Abi, kamu kenapa?" tanya Hanin cemas. "Pusing sedikit," jawabnya. "Duduk dulu. Aku ambilkan air hangat." Abi duduk. Hanin datang membawa air dan obat. Tangannya menyentuh dahi Abi untuk mengecek suhu tubuh. Abi terdiam. Sentuhan itu lembut, hangat, beda dari siapapun. Esoknya Abi mulai mengantar Hanin ke kampus. Hanin membuka obrolan dengan bercerita tentang mahasiswa-mahasiswanya, tentang mata kuliah yang ia ampu, tentang mimpi-mimpinya. Abi diam, namun mendengarkan. Dan semakin banyak ia mendengar, semakin ia sadar bahwa Hanin bukan perempuan kuno. Hanin cerdas, dewasa, berpendirian kuat, dan berhati lembut. Lalu suatu hari Abi membantu Hanin memasak. Hal yang tidak pernah dibayangkan Abi ataupun Hanin untuk terjadi. Abi memuji masakan Hanin yang menurutnya jauh lebih enak dari restoran manapun. Abi mulai menatap Hanin lama-lama ketika ia tidak sadar. Hanin sering menemukan suaminya mencuri pandang. Dan setiap kali itu terjadi, jantungnya berdetak lebih cepat. Namun Hanin tetap menjaga dirinya. Ia takut berharap pada cinta yang belum pasti. Segalanya hampir berjalan baik hingga satu hari yang membuat Hanin kembali merasa kecil. Abi pulang dengan wajah muram. Di depan rumah berdiri seorang wanita cantik berambut pirang kecoklatan. Wanita itu memeluk Abi tiba-tiba. "Abi, kamu masih sayang aku kan?" Hanin berdiri dari jauh, tubuhnya membeku. Wanita itu Lita, mantan kekasih Abi. Abi terkejut, namun ia tidak melepaskan pelukan itu dengan cepat. Ia hanya mendorong pelan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tegang. "Aku ingin kita kembali. Aku tidak bisa tanpamu." Hanin merasakan dadanya seperti diremuk. Namun ia tidak mendekat, tidak berteriak, tidak menuduh. Ia hanya mundur perlahan ke dalam rumah. Ketika Abi masuk, Hanin sedang duduk sambil menunduk. "Hanin, tadi." "Tidak apa." Hanin tersenyum pahit. "Itu urusanmu." "Hanin, jangan salah paham. Aku istrimu, Abi. Bukan pemilik hatimu." Abi terdiam. Perkataan itu menghantam keras. Malam itu, Hanin menangis dalam sujudnya. Hari-hari berikutnya Abi gelisah. Ia merasa kehilangan kendali. Ia ingin marah pada Hanin karena Hanin tidak cemburu. Ia ingin mengatakan bahwa pelukan itu tidak berarti. Ia ingin menjelaskan, tapi ia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun ia tidak ingin menyakiti Hanin lagi. Suatu malam, Abi memutuskan bicara. "Hanin, aku sudah memutuskan hubungan dengan Lita. Dia datang tanpa aku minta." Hanin mengangguk. "Aku percaya." "Kenapa kamu tidak marah waktu melihatnya memeluk aku?" Hanin menatapnya lembut. "Karena aku tahu posisiku. Aku menikah denganmu karena perjodohan. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik." Abi menelan ludah. "Hanin, kamu tidak tahu betapa itu justru menyakitiku." Hanin mengernyit. "Menyakitimu?" Abi mendekat. "Hanin, sejak beberapa waktu ini, aku mulai." Hanin menunduk, menolak melanjutkan. Abi memegang bahunya pelan. "Boleh aku jujur?" Hanin tidak menjawab, tetapi ia tidak menolak. "Hanin," suara Abi gemetar,
aku mulai jatuh cinta sama kamu. Hanin terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Aku tidak tahu kapan tepatnya, lanjut Abi. Mungkin sejak aku lihat kamu tertidur. Mungkin sejak kamu merawat aku saat sakit. Mungkin sejak aku sadar kamu bukan seperti prasangkaku. Kamu wanita baik, lembut, cerdas, dan kamu istri yang sangat tulus. Hanin menggigit bibir, hatinya campur aduk. Abi, aku takut, ucap Hanin jujur. Takut terlalu berharap. Abi menatapnya dalam. Aku tidak akan menyakiti kamu lagi, katanya pelan. Aku janji. Hanin menutup wajahnya dengan tangan, menangis dalam haru. Abi menarik tangannya pelan lalu memeluknya untuk pertama kalinya, pelukan yang bukan paksaan, bukan basa-basi. Melainkan pelukan yang lahir dari hati. Hari-hari selanjutnya seperti lembar baru. Abi berubah total. Ia membantu Hanin di dapur, menjemputnya dari kampus, bahkan menemani Hanin mengoreksi tugas mahasiswa. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, Abi berkata, Hanin, aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Bukan sebagai pasangan terpaksa, tapi sebagai suami istri yang saling mencintai. Hanin mengangguk malu. Kalau begitu, kenalan lagi, ucap Hanin pelan sambil tersenyum. Abi tertawa kecil, senyum yang jarang ia tunjukkan. Hai, katanya lembut sambil mengulurkan tangan. Namaku Abi Mana. Tapi kamu boleh panggil aku Abi. Hanin tersipu. Aku Hanin. Hanin, Abi mendekat sambil menatap mata istrinya lembut. Aku bersyukur Allah takdirkan kamu dalam hidup aku. Malam itu, cinta mereka resmi tumbuh, perlahan, lembut, dan menenangkan. Di tahun pertama pernikahan, banyak sekali badai yang mereka lalui. Banyak luka yang harus sembuh. Banyak kebiasaan yang harus dipelajari. Dan banyak prasangka yang harus dihancurkan. Namun pada akhirnya, kalau Allah sudah menulis dua hati untuk bersama, maka sebesar apapun badai, dua hati itu akan tetap bertemu pada satu titik.